Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sejuk ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, ayat yang kita baca tadi adalah dalam surat Al-Maun, itu ayat 1 sampai 7 yang terjemahannya sebagai berikut. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Jemaah rahimakumullah, pepatah Minang mengatakan, indak dapat satapang padi batong dibalah kepadaku, indak dapat sekandak hati kandak Allah jua nan baraku. Maka dari itu satio karajo nang kadiawai rundiang sapatah nang kadisabui caliak bana timbang hukum dosara lai kok dalam ridha Allah. Orang balingka kapaya pembuah singgah berhenti di peladang. Indak maaf pasa jalan dek batampuah lancar kaji dek ulang. Gadanglah bayi di benda baru tampak nan dari mandi angin. Elok nausang di pebaru pada mencari kana lain. Masaklah padi rangsing garak, masaknya obat tangkai-tangkai. Jarang bana buah namudo. Kabek sebalik buah sentak. Jarang bana orang namangkai. Datang nampunyo tangga saja. Tambilang di rumpun langsek, tasisiak di dalam lantai.
Ambo bilang sado nan dapat nan baik untuk orang pandai. Bukan tambilang di pasar alai, tambilang panggali kuburan, bukan membilang tanda pandai, membilang untuk kadai pasambakan. Sambah taujui jo simpuah, sabarek bungkanan piawai. Indak basibak jo basisiah, bukan baik ngau jo bawa teh. Sambah kepada nenek mama, nenggadang bahasa batuah, serato bundo kanduang, nama maci teraju panuah, limpapeh rumah nenggadang, suluh bendang dalam negari, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Para generasi muda yang capek kaki dengan tangan, hatinya suci muka janiah, tahu bamadu sopan, serato raso jo pariso. Ketek indak disabui damo, gadang indak disabui gala, nan duduk di tanah lantai tagak sepamatang dari moko sa ke belakang. Dipanggang-panggang, digatok, dikira-kirai di papa, dibilang-bilang digatok, dikira-kirai di baka, tatanggu ikan nerayo. Kita kambang kaji agama, masak nasi uak tarong goreng patai. Jemaah rahimakumullah. Banyak orang yang telah melaksanakan salat. Maaf, judul ceramah kita pada pagi ini adalah keutamaan salat. Jemaah rahimakumullah. Banyak orang telah melaksanakan salat dan sebagian dilakukan dengan berjamaah. Namun salat mereka tidak sesuai dengan petunjuk agama. Sehingga jangankan menghasilkan pahala, malah salat mereka seperti kain buruk yang dilemparkan ke wajah mereka pada hari kiamat nanti. Nauzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa salat 5 kali sehari semalam tepat pada waktunya dan menyempurnakan wuduknya, berdirinya, kusuknya, rukuknya dan sujudnya, maka salat seperti ini pada hari kiamat nanti akan keluar dalam keadaan putih lagi bersinar. Dan ia salat tadi berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dan barang siapa yang salat tidak tepat pada waktunya, tidak menyempurnakan wuduknya, salat seperti ini pada hari kiamat akan keluar dengan wajah hitam lagi gelap. Dan salat tadi berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan. Sehingga jika Allah inginkan salat itu dilipat seperti kain buruk, lalu pada hari kiamat nanti dilemparkan ke muka orang tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Jemaah rahimakumullah. Berkenaan dengan husuk, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ialah takut kepada Allah dan orang yang tenang dalam salatnya dan tidak terburu-buru serta memperhatikan tumakninahnya. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seburuk-buruk pencuri adalah seseorang yang mencuri dalam salatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam salatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, permisalan orang yang rukuk tidak sempurna adalah seperti wanita hamil yang keguguran. Jemaah rahimakumullah. Maaf. Sebelum melahirkan, sebuah hadis lain menyebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang salat tahajud namun ia tidak memperoleh apapun dari salatnya kecuali lelah dan mengantuk. Jemaah rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan, jika waktu salat tiba, wajah muka Ali karamallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berubah. Tubuhnya gemetar sehingga salah seorang menanyakan sebabnya. Dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu,
Sekarang saatnya menunaikan amanat yang langit dan bumi tidak mampu mengembangkannya. Gunung-gunung tidak sanggup mengembangkan amanat ini. Aku tidak tahu apakah aku mampu menunaikan amanat ini atau tidak. Bagaimana dengan keadaan kita? Kita tenang-tenang saja, tidak ada rasa khawatir saat akan melakukan salat. Apakah salat yang akan kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, yang pertama sekali akan dihisab pada hari diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila buruk salatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itu, sering-seringlah kita mengevaluasi diri dalam hal salat yang sudah kita kerjakan. Apakah telah sesuai dengan petunjuk agama? Jika belum, tidak ada salahnya kita perbaiki kualitasnya sehingga menuju kesempurnaan. Perlu diingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik dari amal yang banyak tanpa ilmu. Di antara yang harus kita perhatikan sebagaimana tersebut di atas adalah bagaimana cara rukuk dan sujud yang baik sehingga kita tidak disebut mencuri dalam salat. Adalah ketika rukuk harus meluruskan punggung. Alim ulama berkata bahwa 3 anggota badan, yaitu kepala, punggung dan pinggang, harus rata, lurus dan rata, kecuali ada uzur. Jemaah rahimakumullah, serta bacaan yang tertil dan tajwid yang benar. Dan usahakan bacaan jangan dibaca terlalu cepat sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jika kita kurang pas dalam bacaan salat, maka akan mengurangi nilai bacanya dan pada akhirnya akan mengurangi arti yang kita baca tersebut. Sungguh bahagia orang yang mengerjakan salatnya dengan baik sehingga salat tersebut dapat mendoakan serta menyelamatkannya dari keburukan sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Jemaah rahimakumullah, pada umumnya sebagian orang salat hanya asal-asalan. Yang penting bagi mereka salatnya sudah tertunaikan tanpa memikirkan pahala yang akan diperoleh dalam mengerjakan salat tersebut. Ketahuilah bahwa salat yang kita lakukan dengan baik, insya Allah akan mendoakan kita pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana salat yang afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah dengan izin Allah, salat yang kita kerjakan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya yang akan merugikan kita sendiri. Pepatah Minang mengatakan, anak muda mengalih lado, naik kuda pai kapakan, disangko galih li belabo kiranya pokok lata makan. Bak wasangai dia bu dingin, bak batana ditunggu duo, bak menyamua di atas jerami, Allah habis jariah jasa ndak ada. Rumah sudah tokok berbunyi, api padang puntung berasok, minyak habis sambat lama, arang habis basi meraso. Inge dirunciang kaman cucu, dahan kan maipo, unak nang kaman nyakui, memintih sebelum nanyui, melantai sebelum labua. Inge sebelum kanai, siang dicari-cari, malam didangga-dangga. Tungkek galah amai dirajo, sitaba di balik pakan. Kalau salah tu baiklah hamba, jika mana sama dia makan. Candau menyulam di atas kain, eloknya bunga dalam jamangan. Walau pasanan nak berkirim, serasa kita wajawik tangan. Siakut sirajo garang nak pergi ke batang tabi. Wanda nak nusah dilangkahi, hari larui baransur siang. Api padam puntung lanyui. Risiko ceramah kita sudahi. Alif jenun rafa, azab disukun tanah mati.
Ridho jemaah ambo pinta doa assalamualaikum ambo sudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.